Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Eva Duyanti dengan NIM 235337794 dari kelas 3D. Di matkul jaringan komputer ini, Pak Fauzi memberikan saya dan teman-teman untuk menjelaskan modul 2, yaitu konfigurasi dasar switch dan perangkat akhir. Kalau kita mengambil modul ini, apa yang akan kita pelajari dalam modul ini? Yaitu menerapkan pengaturan awal termasuk kata sandi, pengelamatan IP, dan parameter gateway default pada sakelar jaringan dan perangkat akhir. Terus di sini ada akses Cisco. Sistem informasi, semua perangkat akhir dan perangkat jaringan memerlukan sistem operasi atau OS. Seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, bagian OS yang berinteraksi langsung dengan perangkat keras komputer dikenal sebagai kernel. Bagian yang berinteraksi dengan aplikasi dan pengguna dikenal sebagai sel. Pengguna dapat berinteraksi dengan sel menggunakan antarmuka baris perintah atau antarmuka penggunaan grafis. Antarmuka pengguna perangkat keras, inti, dan kerang. Terus di sini ada penjelasan dari sel, kernel, dan perangkat keras. Kalau sel itu antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna meminta tugas tertentu dari komputer. Permintaan ini dapat dilakukan melalui antarmuka CLI atau GUI. Sedangkan kernel berkomunikasi antara perangkat keras dan perangkat lunak komputer dan mengelola bagaimana sumber daya perangkat keras digunakan untuk memenuhi persyaratan perangkat lunak. Nah, perangkat keras ini bagian fisik komputer termasuk perangkat elektronik yang mendasarinya. Saat menggunakan CLI, pengguna berinteraksi langsung dengan sistem dalam lingkungan berbasis teks dengan memasukkan perintah pada papan ketik di prompt perintah. Seperti yang ditunjukkan dalam contoh, sistem mengeksekusi perintah seringkali memberikan output tekstual. Nah, CLI ini membutuhkan sedikit overhead untuk beroperasi. Namun, pengguna diharuskan memiliki pengetahuan tentang struktur perintah dasar yang mengendalikan sistem. Antarmuka pengguna seperti Windows, macOS, Linux, Apple iOS, atau Android memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem menggunakan lingkungan icon, grafis, menu, dan jendela. Contoh pada gambar lebih ramah pengguna dan memerlukan lebih sedikit pengetahuan tentang struktur perintah dasar yang mengendalikan sistem. Sistem operasi pada router rumah biasanya disebut firmware. Metode yang paling umum untuk mengkonfigurasi router rumah adalah dengan menggunakan GUI berbasis peramban web. Tujuan OS atau sistem operasi jaringan mirip dengan sistem operasi PC. Melalui GUI, sistem operasi PC memungkinkan pengguna untuk melakukan hal seperti berikut ini. Gunakan mouse untuk membuat pilihan menjalankan program, memasukkan teks dan perintah berbasis teks, lihat output pada monitor. Sistem operasi jaringan berbasis CLI, misalnya Cisco iOS pada switch atau router, memungkinkan teknisi jaringan untuk melakukan hal berikut. Gunakan keyboard untuk menjalankan program jaringan berbasis CLI, gunakan keyboard untuk memasukkan teks dan perintah berbasis teks, lihat output pada monitor. Contoh untuk perangkat lunak Cisco, seperti gambar di sini ada software download ya. Terus metode akses switch akan meneruskan lalu lintas secara default dan tidak perlu dikonfigurasi secara eksplisit untuk beroperasi. Misalnya dua host yang dikonfigurasi yang terhubung ke switch baru yang sama akan dapat berkomunikasi. Metode ini menghibur. Ini adalah port manajemen fisik yang menyediakan akses out of band ke perangkat Cisco. Akses out of band mengacu pada akses melalui saluran manajemen khusus yang digunakan untuk tujuan pemeliharaan perangkat saja. Keuntungan menggunakan port konsol adalah perangkat dapat diakses bahkan jika tidak ada layanan jaringan yang dikonfigurasi, seperti melakukan konfigurasi awal. Komputer yang menjalankan perangkat lunak, emulasi terminal, dan kabel konsol khusus untuk terhubung ke perangkat diperlukan untuk koneksi konsol. Terus sel aman atau SSH. Ini adalah metode in-band dan direkomendasikan untuk membuat koneksi CLI aman dari jarak jauh. Ini melalui antarmuka virtual melalui jaringan. Tidak seperti koneksi konsol, koneksi SSH ini memerlukan layanan jaringan aktif pada perangkat termasuk antarmuka aktif yang konfigurasi dengan alamat atau IP. Sebagian besar versi Cisco iOS ini menyertakan server selaman ini dan klien yang dapat digunakan untuk membuat sesi sel dengan perangkat lain. Telnet adalah metode in-band sama seperti SSH tadi yang tidak aman untuk membuat sesi CLI dari jarak jauh melalui antarmuka virtual melalui jaringan. Tidak seperti SSH. Telnet tidak menyediakan transkripsi yang aman dan hanya boleh digunakan di lingkungan lab. Autentikasi pengguna, kata sandi, dan perintah dikirim melalui jaringan dalam bentuk teks biasa. Praktik terbaik adalah menggunakan SSH, bukan Telnet. Cisco iOS mencakup server Telnet dan klien Telnet. Terus ada
program emulasi terminal. Ada beberapa program emulasi terminal. Dempul, istilah Tera, Dempul, basic option for your aman CRT. Terus lanjut ke navigasi iOS. Nah, tapi sebelumnya kita telah mempelajari bahwa semua perangkat jaringan memerlukan OS atau sistem operasi dan dapat dikonfigurasi menggunakan CLI atau GUI. Nah, sebagian fitur keamanan perangkat lunak Cisco iOS memisahkan akses manajemen menjadi dua metode perintah sebagai berikut. Ada dua metode. Metode yang pertama, mode ini memiliki kemampuan terbatas tetapi berguna untuk operasi dasar. Sedangkan metode kedua ini untuk menjalankan perintah konfigurasi administrator jaringan harus mengakses privilege access mode. Nah, mode konfigurasi yang lebih tinggi seperti global configuration mode hanya dapat diakses dari mode yang kedua ini. Terus ada mode konfigurasi dan mode subkonfigurasi. Untuk mengkonfigurasi perangkat, pengguna harus masuk ke mode konfigurasi global yang umum disebut mode konfigurasi global. Nah, dari mode konfigurasi global, perubahan konfigurasi CLI dibuat yang memengaruhi pengoperasian perangkat secara keseluruhan. Nah, mode konfigurasi global diakses sebelum mode konfigurasi spesifik lainnya. Dua mode subkonfigurasi umum meliputi ada dua, yaitu mode konfigurasi jalur dan mode konfigurasi antarmuka. Kalau mode konfigurasi jalur ini digunakan untuk mengkonfigurasi akses konsol dan SSH, Telnet atau AUX. Mode konfigurasi antarmuka ini digunakan untuk mengkonfigurasi port switch atau antarmuka jaringan router. Bila CLI digunakan, mode diidentifikasi oleh perintah baris yang unik untuk mode tersebut. Secara default, setiap perintah dimulai dengan nama perangkat. Setelah nama, sisa perintah menunjukkan mode. Misalnya perintah default untuk mode konfigurasi baris atau switch config line ini, dan perintah default untuk mode konfigurasi antarmuka switch config IV. Navigasi antar mode iOS. Berbagai perintah digunakan untuk masuk dan keluar dari command prompt. Untuk berpindah dari user, aktivitas pemeriksaan sintaksi saat kita mempelajari cara mengubah konfigurasi perangkat. Kita mungkin ingin memulainya di lingkungan non-produksi yang aman sebelum mencobanya pada peralatan nyata. Nah, NetExec memberikan berbagai alat simulasi untuk membantu membangun keterampilan konfigurasi dan pemecahan masalah kita. Nah, karena ini adalah alat simulasi, alat-alat tersebut biasanya tidak memiliki semua fungsi peralatan nyata. Nah, salah satu alat tersebut adalah pemeriksaan sintaksi. Di setiap pemeriksaan sintaksi, kita diberi serangkaian instruksi untuk memasukkan serangkaian perintah tertentu. Kita tidak dapat melanjutkan dalam pemeriksaan sintaksi kecuali perintah yang tepat dan lengkap dimasukkan seperti yang ditentukan. Alat simulasi yang lebih canggih seperti Packard Tracker memungkinkan kita memasukkan perintah yang disingkat seperti yang akan kita lakukan pada peralatan nyata. Gunakan aktivitas pemeriksaan sintaksi untuk menavigasi antara baris perintah iOS di sekitar
Lab menavigasi iOS dengan menggunakan Teraterm untuk konektivitas konsol. Kesempatan praktik keterampilan. Kita memiliki kesempatan untuk melatih keterampilan berikut bagian 1 sampai bagian 3. Nah, yang pertama mengakses switch Cisco melalui port konsol serial. Bagian yang 2 menampilkan dan mengkonfigurasi pengaturan dasar perangkat. Bagian 3 optional, ini mengakses router Cisco menggunakan kabel konsol mini USB. Belajar pakai mode fisik atau PTPM. Lanjut aja ya, kita di 2.4 yaitu konfigurasi dasar perangkat. Kita telah mempelajari banyak hal tentang Cisco iOS, cara menavigasi iOS dan struktur perintah. Masalahnya, secara default semua perangkat diberi nama default pabrik. Misalnya sekelas Cisco iOS adalah switch. Masalahnya adalah jika semua switch dalam jaringan dibiarkan dengan nama default, akan sulit untuk mengidentifikasi perangkat tertentu. Misalnya bagaimana kita tahu bahwa kita terhubung ke perangkat yang tepat saat mengaksesnya dari jarak jauh menggunakan SSH. Nama host ini memberikan konfigurasi bahwa kita terhubung ke perangkat yang benar. Nah, nama default harus diubah menjadi sesuatu yang lebih deskriptif. Suatu organisasi harus memilih konvensi penamaan yang memudahkan dan intuitif untuk mengidentifikasi perangkat tertentu. Nama host yang digunakan dalam perangkat iOS mempertahankan huruf kapital dan huruf kecil. Misalnya gambar tersebut menunjukkan bahwa 3 sekolah yang membentang di 3 lantai yang berbeda saling terhubung dalam suatu jaringan. Konvensi penamaan yang digunakan menggabungkan lokasi dan tujuan setiap perangkat. Dokumentasi jaringan harus menjelaskan bagaimana nama-nama ini dipilih sehingga perangkat tambahan dapat diberi nama yang sesuai. Setelah konvensi penamaan telah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menggunakan CLI untuk menaruhkan nama pada perangkat. Switch configure, terminal, switch config, hostname. Dari mode konfigurasi global, masukkan perintah hostname diikuti dengan nama switch, dan tekan enter. Perintah berubah pada nama command prompt. Perubahan kata sandi, penggunaan kata sandi yang lemah atau mudah ditebak terus menjadi masalah keamanan terbesar bagi organisasi. Cisco iOS dapat dikonfigurasi untuk menggunakan kata sandi mode hierarkis untuk mengizinkan hak akses yang berbeda ke perangkat jaringan. Saat memilih kata sandi, kita digunakan kata sandi yang kuat dan tidak mudah ditebak. Terus konfigurasi kata sandi. Untuk menanamkan akses mode EXEC, pengguna memasukkan mode konfigurasi konsol baris menggunakan perintah konfigurasi global konsol baris 0 seperti yang ditunjukkan dalam contoh. Angka 0 digunakan untuk mewakili atribusi konsol pertama atau dalam kebanyakan kasus satu-satunya. Akses konsol sekarang akan memerlukan kata sandi sebelum mengizinkan akses ke mode EXEC pengguna. Untuk memiliki akses administrator ke semua perintah iOS termasuk konfigurasi perangkat, kita harus memperoleh akses mode EXEC istimewa. Ini adalah metode akses yang paling penting karena menyediakan akses lengkap di perangkat. Enkripsi kata sandi. File startup config dan running config menampilkan sebagian besar kata sandi dalam bentuk teks biasa. Ini merupakan ancaman keamanan ya. Untuk mengenkripsi semua kata sandi ke teks biasa digunakan perintah konfigurasi global atau layanan password seperti yang ditunjukkan dalam contoh sebagai berikut. Nah, perintah ini menawarkan enkripsi lemah pada semua kata sandi yang tidak transkripsi. Jadi gunakan perintah show running config untuk memverifikasi hal bahwa kata sandi sekarang di enkripsi. Pesan banner. Meskipun mewajibkan kata sandi merupakan salah satu cara untuk mencegah personel yang tidak berwenang masuk ke dalam jaringan, penting untuk menyediakan metode guna menyatakan bahwa hanya personel yang berwenang yang boleh mencoba mengakses perangkat. Untuk melakukannya, tambahkan spanduk ke keluaran perangkat. Spanduk dapat menjadi bagian penting dari proses hukum jika seseorang dituntut karena membobol perangkat. Beberapa sistem hukum tidak memperbolehkan penuntutan atau bahkan pemantauan pengguna kecuali ada pemberitahuan yang terlihat. Untuk membuat pesan banner hari ini pada perangkat jaringan, gunakan perintah global config banner mode. Karakter pagar dalam sintaks perintah disebut karakter pembatas karena ini dimasukkan sebelum dan sesudah pesan. Karakter pembatas dapat berupa karakter apapun asalkan tidak muncul dalam pesan. Allah. File konfigurasi. Ada 2 file sistem yang menyimpan konfigurasi perangkat, yaitu startup config dan running config. Startup config ini berkas konfigurasi yang disimpan oleh NVRAM. Kalau running config ini disimpan dalam random access memory atau RAM. Mengubah konfigurasi yang berjalan. Kita dapat menggunakan perangkat ke konfigurasi sebelumnya. Kelemahan penggunaan perintah reload untuk menghapus konfigurasi berjalan dan belum disimpan adalah perangkat akan offline dalam waktu singkat yang menyebabkan jaringan terputus. Untuk membuang perubahan, masukkan N atau No. Atau jika perubahan yang tidak diinginkan disimpan pada konfigurasi startup. Setelah menghapus konfigurasi startup dari NVRAM,
Memuat ulang perangkat untuk menghapus berkas konfigurasi yang sedang berjalan dari RAM. Terus menangkap konfigurasi ke file teks. File konfigurasi juga dapat disimpan dan diarsipkan ke dalam dokumen teks. Misalnya, asumsikan bahwa suatu sekelar telah dikonfigurasikan dan konfigurasi yang berjalan telah disimpan pada perangkat. Ini langkah-langkah ya, sampai ada langkah packet tracker, konfigurasi pengaturan switch awal. Kita akan mempelajari cara mengkonfigurasi kesan untuk pengguna yang masuk ke switch. Terus lanjut ke port and address atau port dan alamat. Alamat IP. Penggunaan alamat IP ini merupakan cara utama untuk memungkinkan perangkat menemukan satu sama lain dan membangun komunikasi ujung ke ujung di internet. Contoh perangkat ujung meliputi komputer, printer, jaringan, telepon, kamera keamanan, ponsel pintar atau smartphone, dan lain sebagainya. Catatan. Lanjut aja guys, ini ada IP dalam kursus ini mengacu pada protokol IP versi 4 dan IP versi 6. IP versi 6 adalah versi IP terbaru dan menggantikan IP versi 4 yang lebih umum. IP address guys. Nah, IP address ini ada 192.168.110. IP versi 6 address. Antarmuka dan port. Komunikasi jaringan bergantung pada antarmuka perangkat pengguna akhir. Jenis media jaringan meliputi kabel, tembaga berpasangan terpilih, kabel serat optik, kabel koaksial atau nirkabel seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Ada tembaga, serat optik, nirkabel. Berikut ini adalah beberapa perbedaan antara berbagai jenis media. Jarak media dapat berhasil membawa sinyal, lingkungan tempat media akan dipasang, jumlah data dan kecepatan pengirimannya, biaya media dan instalasi. Switch layer 2 tidak memerlukan alamat IP. Alamat IP yang ditetapkan ke SVA digunakan untuk mengakses switch dari jarak jauh. Alamat IP tidak diperlukan agar switch dapat menjalankan operasinya. Akan lanjut konfigurasi pengelamatan IP. Manual IP address configuration for end device. Anjay, yang memerlukan nomor telepon IP itu ya. Untuk mengkonfigurasi alamat IP versi 4 secara manual pada host Windows, buka control panel, network sharing, center, change adapter, setting, dan pilih adapter. Selanjutnya klik kanan dan pilih properties untuk menampilkan local area connection properties seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Internet properties. Ini langkah-langkah saja ya guys. Konfigurasi alamat IP otomatis untuk perangkat akhir dalam suatu jaringan DHCP memungkinkan konfigurasi alamat IP versi 4 otomatis untuk setiap perangkat akhir yang mendukung DHCP. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, untuk mengkonfigurasi pada PC Windows, kita hanya perlu memilih dapatkan alamat IP secara otomatis dan mendapatkan alamat server DNS secara otomatis. Obtain an IP address automatically. Oke, lanjut pemeriksaan sintaks verifikasi konfigurasi IP PC Windows. Masukkan perintah untuk menampilkan konfigurasi IP pada PC Windows. Perintah di sini bisa dimasukkan ya. Terus lanjut konfigurasi antarmuka virtual switch. Untuk mengakses switch dari jarak jauh, alamat IP dan subnet MAC harus dikonfigurasi pada SVI. Mirip dengan host Windows, switch yang dikonfigurasi dengan alamat IP versi 4 biasanya juga perlu memiliki gateway default yang ditetapkan. Ini dapat dilakukan menggunakan perintah konfigurasi global IP default gateway IP address. Parameter IP address akan menjadi alamat IP versi 4 router lokal pada jaringan seperti yang ditunjukkan dalam contoh. Pemeriksaan sintaks mengkonfigurasi antarmuka virtual switch. Paket partner implementasi koneksinya. Lanjut guys, kita verifikasi konektivitas. Please. Udah berapa menit nih aku? Ini tutorialnya video semua ya, jadi dibuka sendiri saja. Terus modul 2.9 modul praktik dan quiz. Oh, ini quiz guys. Udah. Boy, please lah, ini kenapa tidak bisa? Pakai telah konfigurasi dasar switch dan perangkat akhir. Sebagai teknisi LAN yang baru direkrut, kita diminta oleh manajer jaringan untuk menunjukkan kemampuan kita dalam konfigurasi LAN kecil. Semua perangkat akhir dan perangkat jaringan memerlukan sistem operasi. Ini kesimpulan. Sistem operasi. Pengguna dapat berinteraksi dengan sel menggunakan antarmuka baris perintah CLI untuk menggunakan papan ketik guna menjalankan program jaringan berbasis CLI, menggunakan papan ketik untuk memasukkan teks dan perintah berbasis teks serta melihat output pada monitor. Sebagai fitur keamanan perangkat lunak, Cisco iOS memisahkan akses manajemen menjadi dua mode perintah berikut: mode EXAC pengguna dan mode EXAC istimewa. Mode konfigurasi global diakses sebelum mode konfigurasi spesifik lainnya. Dari mode konfigurasi global, pengguna dapat memasuki berbagai mode subkonfigurasi. Masing-masing mode ini menggunakan konfigurasi bagian atau fungsi tertentu dari perangkat iOS. Dua mode subkonfigurasi umum meliputi mode konfigurasi jalur dan mode konfigurasi antarmuka. Untuk masuk dan keluar dari mode konfigurasi global, gunakan perintah configure terminal atau privilege EXAC mode. Untuk kembali ke mode EXAC istimewa, masukkan perintah exit global config mode.
Setiap perintah iOS memiliki format atau sintaksis tertentu dan hanya dapat dijalankan dalam mode yang sesuai. Sintaks umum untuk suatu perintah adalah perintah yang diikuti oleh kata kunci dan argumen yang sesuai. iOS memiliki dua bentuk bantuan yang tersedia, bantuan yang peka terhadap konteks dan pemeriksaan sintaksis perintah. Perintah konfigurasi pertama, pada perangkat apapun harus memberinya nama perangkat atau nama host yang unik. Perangkat jaringan harus selalu memiliki kata sandi yang konfigurasi untuk membatasi akses administratif. Cisco iOS dapat dikonfigurasi untuk menggunakan kata sandi mode hierarkis guna mengizinkan hak akses yang berbeda ke perangkat jaringan. Konfigurasikan dan enkripsi semua kata sandi berikut. Berikan metode untuk mendeklarasikan bahwa hanya personel yang berwenang yang boleh mencoba mengakses perangkat dengan menambahkan banner ke output perangkat. Ada dua berkas sistem yang menyimpan konfigurasi perangkat, startup config dan running config. Alamat IP memungkinkan perangkat untuk saling menemukan dan membangun komunikasi ujung ke ujung di internet. Informasi alamat IP4 dapat dimasukkan ke perangkat akhir secara manual atau secara otomatis menggunakan Dynamic Host Configuration Protocol. Dalam suatu jaringan, Dynamic Host Configuration Protocol ini memungkinkan konfigurasi alamat IP4 otomatis untuk setiap perangkat akhir yang mendukung Dynamic Host Configuration Protocol. Untuk mengakses switch dari jarak jauh, alamat IP dan subnet MAC harus dikonfigurasi pada SVI. Untuk mengkonfigurasi SVI ini pada switch digunakan perintah interface plan 1 dalam mode konfigurasi global. Dengan cara yang sama seperti kita menggunakan perintah dan utilitas untuk memverifikasi konfigurasi jaringan host VC, kita juga menggunakan perintah untuk memverifikasi pengaturan antara muka dan alam perantara seperti switch dan routers. Perintah show IP interface brief memverifikasi kondisi antarmuka switch. Perintah ping dapat digunakan untuk menguji konektivitas ke perangkat lain di jaringan atau situs web di internet. Oke, baik, sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.